tiap latihan kita berat sih Kak. Berat banget sih, apalagi Langsung kalau udah buka deket-deket event kan ya, itu kadang belum ngejar target gitu latihannya gitu. Terus udah capek, udah ada yang sampai pingsan gitu kayak iya sampai kayak gitu, pingsan, sampai ada yang sampai iya pingsan. beliau ini pingsan nggak di toko orang. Dia bilang, aku kayaknya nggak jadi ke rumahmu deh, aku pingsan. Tapi bisa ngechat ya, aku pingsan. Pingsannya yang bentar aja, Oh. kayak ya gitulah, Oh, kayak oke. ceplak gitu, terus Ceplak. udah lama bangun gitu. Ceplak. Iya, atau lomba dance cover idol gitu kan lucu ya. Terus itu mungkin ada event yang mau pakai konsep baru, membernya bisa on mic gitu kan sambil nyanyi, iya nggak sih guys? Ya, agak ekstrim dikit nggak ngaruh. Iya, ada kayangnya gitu. Ada kayangnya. Hisaki lagi yang kayang. Iya dong. Iya lagi. Iya lagi. Betul lagi. Halo Tribuners, kembali lagi nih bersama Ami di Obsesif, dimana seperti biasa dalam acara ini kita bakal ngobrol seputar hal-hal yang inspiratif dan pastinya juga kreatif. Dan hari ini Ami kedatangan sama tamu-tamu yang luar biasa imut banget dan rame banget studio pada hari ini. Inilah teman-teman dari Star Us. Halo, luar biasa banget hari ini pakaiannya sangat berwarna ya. Dan Ami merasa nyesal hari ini memakai baju warna hitam karena sangat jomplang dengan kakak-kakak Star Us yang luar biasa sangat berwarna pada hari ini. Oke, gimana kabarnya Star Us pada hari ini? Ya, alhamdulillah baik banget Kak kita hari ini. Iya, baik ya pada hari ini. Dan mungkin bisa diperkenalkan dulu nih sama teman-teman Tribuners siapa aja anggota Star Us yang hadir pada hari ini. Oke. Pertama ada saya, perkenalkan saya Cynthia. Perkenalkan, nama saya Michi. Halo Kak Michi. Hai, nama aku Kanra. Hai Kandra. Halo, perkenalkan, nama aku Muna. Mona. Halo semua, nama aku Riasta. Oke, dan Halo, perkenalkan, nama saya Hisaki. Halo, kenalin nama aku Mei. oke, luar biasa banget hari ini Star Us ada 7 orang yang datang. Star Us memang 7 orang atau ada lebih sebenarnya Kak sebelumnya? Untuk anggota Star Us tentu aja kita banyak ya Kak ya, ada Oke. 11. 11, ada 11 sebenarnya. Betul. Aslinya ada 11, tapi yang hadir pada hari ini ada 7 orang ya. Dan Ami dari lihat-lihat, maksudnya kayak teman-teman Tribuners pun yang ngelihat pasti sudah tahu Star Us ini adalah maksudnya kayak semacam dancer yang berdedicated atau lebih fokus ke kayak semacam JKT seperti itu ya, AKB atau JKT. Cuman mungkin bisa diceritakan kenapa terjun di bidang seperti itu dan sejak kapan dibikin Star Us lah, dibentuk Star Us. Kita Star Us terbentuknya mulai dari bulan Maret 2023. Oke, baru tahun lalu berarti Tahun lalu, ya. Iya, hampir benar. 1 tahun. Hampir 1 tahun, sebentar lagi ya. Kalian ulang tahun nih sebentar lagi. Iya, dan kenapa terjun di dunia Jejepangan? Awalnya beberapa dari kita ada yang udah saling kenal, jadi kayak saling mengajak untuk ikut gabung gitu, bikin sebuah grup dance cover di Balikpapan. Bidangnya itu Jejepangan. Jadi Oke. udah saling kenal, kemudian waktu itu udah pernah debut di Samarinda. Oke. Terus juga akhirnya ngajak anggota-anggota lain buat gabung. Oke. Kalian di Balikpapan tapi debut pertama kalinya di Samarinda ya? Iya benar. Waduh, itu tuh gimana ceritanya kok bisa kayak gitu? Kalian sampai debut ke Samarinda dulu dibanding ke Balikpapan dulu nih. Iya, itu event terdekat Kak pada saat kita pertama kali terbentuk. Event terdekatnya ya event di Samarinda itu di Komekora tepatnya. Seperti Oke, itu. jadi karena itu event yang terdekat, jadi Iya. akhirnya mereka kalian nampil di situ lah ya, Iya, mencari betul. momen di situ. Betul. Dan ternyata cukup antusias ya orang menyambut kalian pada saat Komekora pada saat itu ya. Wah, 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 ya wah. kaget sih. Iya, cukup Ternyata, kaget. Iya. Cukup kaget kan. Terus Ami mau nanya nih, kalian itu kebanyakan dari background apa? Maksudnya misalkan seperti memang orang-orang yang suka nari kah? Atau mungkin dari kalian memang ada penari kah? Atau gimana? Kita basicnya semua hobi sih Kak. Jadi memang nggak ada basic yang betul-betul menekuni atau bekerja di bidang itu. Tapi kita suka dan membuat grup gitu aja. Dan ada juga yang nggak punya basic sama sekali, juga ada yang join gitu. Kita sama-sama belajar di sini. Oke, bahkan yang belum ada basic nari sama sekali itu join Star Us dan akhirnya bisa nari ya. Iya dong. Keren banget tuh kayak gitu, wis. Terus kalian kenapa memilih tema Jejepangan? Karena memang kalian suka di dunia Jejepangan atau seperti apa? Kalau misalkan milih tema Jejepangannya lebih karena kita ini kan awal
pertama ketemu satu sama lain itu di event Jepangan memang kan, dan Oke. sebagian dari kita memang ada yang cosplayer. Oke. Jadi kita awal terbentuk itu kita sempat ikut suatu komunitas. Nah, kita ketemu di sana. Akhirnya kita bentuklah Star Us ini. Oke, akhirnya kalian bentuklah Star Us itu ya. Dan apakah memang kalian sebagai maksudnya Star Us ini memang akan full mengikuti jalur JKT atau kalian mungkin akan sedikit belok, mungkin dance ke mungkin lebih ke barat-baratan atau gimana gitu kira-kira? Kalau untuk sekarang sih kita masih di JKT ya, JKT48. Cuma ada kemungkinan suatu saat nanti kita bakalan belok ke idol Jepang lainnya lagi. Oh, idol Jepang lainnya lagi itu seperti apa itu? Tetap maksudnya kayak idol Jepang itu kan JKT juga ya sebenarnya ya. Cuman ada lagi yang idol Jepang. Oh, banyak. Cuma ya itu kurang hafal namanya. Oke, iya. Mungkin boleh sebenarnya idol Jepang kan juga ya. Itu ada Fruit Zipper, ada iLife ya. Ya kita mungkin nanti bakal ikut cover mereka juga gitu. Oke, jadi tapi untuk sekarang masih Jepangan dulu Ya, lah ya. untuk sementara JKT kita- dulu maksudnya, masih Iya. JKT dulu, nanti habis itu berkembang menjadi idol Balikpapan, coy. Idol. Doain Iyalah, idol Balikpapan, coy. Nah, Saras ini sudah pernah nampil di event, maksudnya kayak semacam sudah sering nampil di event Balikpapan juga pernah? Sering? lumayan sering. Lumayan Untuk sering, di lumayan sering Balikpapan. berarti sudah banyak dong. Lumayan sering berarti sudah banyak dong. Nah, dari kan tadi Kak Cynthia ngomong kalau ternyata beberapa dari kalian backgroundnya bahkan ada yang nggak bisa nari ya, sehingga akhirnya kalian bisa membentuk sebuah grup yang nari di event Jepangan dan malah jadi booming ya, malah jadi orang-orang siapa sih anak Jepangan yang nggak tahu Star Us ya kan, pastinya pasti sudah tahu. Itu tuh kalian bagaimana cara memanage hal itu? Pasti kan cukup susah ya, apalagi kan teman-teman yang bisa nari mengajari orang yang nggak bisa nari itu pasti kayak wah gitu. Itu gimana Nggak bisa tuh? dipungkirin sih Kak, pasti ada rasa gitu. Ya pasti itu Kak. Cuma ya kembali lagi ke orangnya ya. Kalau misalnya niat pasti bisa sih Kak. Biarpun nggak bisa itu, kalau niat pasti bisa sih. Mau belajar, mau nanya gitu. Oke, berarti kuncinya adalah niat dan juga pastinya mau nanya ya, nggak diam-diam sok-sokan tahu, cuman pas tiba disuruh gerak. Iya, bisa diatur aja sih Kak yang penting. Oh gitu. iya, bisa diatur. Berarti di sini yang sering suka ngatur siapa? Siapa? Oke, ya Kak Cynthia berarti ya yang sering suka ngatur ya. Mungkin ya memang karena basicnya kan pada umumnya memang suka ngedance ya Kak Cynthia ya. Suka aja sih. Suka aja, tapi memang sering ikut Jepangan ngedance juga sebelum join Star Us. Sering sih dari SMK sudah ikut, cuma Oh, ya oke. itu cuma sekedar bisa aja. Sama-sama ini kan, sama-sama saling ngajarin juga. Kalau aku nggak bisa juga yang lain ngajarin gitu. Oke. Iya, jadi nggak aku bisa banget enggak. Ya pokoknya saling belajar lah ya kan teman-teman, saling memberi tahu, memberi kritikan juga boleh ya pastinya kan kalau di Star Us ini ya kan. Terus untuk mungkin siapa di sini yang memang basicnya benar-benar nggak bisa nari mungkin? Siapa di sini yang basicnya benar-benar nggak bisa nari? Yang Kak Cynthia tahu deh, yang benar-benar dari awal diajarin tuh kayak banget gitu. Silakan Dini. Si Hisaki ya boleh Hisaki, silakan. maaf. Hisaki, Ya sorry. silakan Hisaki. Gimana nih rasanya ketika join Star Us? Ya pasti kan dengan basic yang tidak bisa nari, tapi akhirnya bisa nari. Itu gimana pengalamannya? Mungkin boleh diceritakan, Kak Hisaki. Kan sebenarnya emang gak ada basic ngedance gitu. Jadi kalau misalnya diajarin emang agak masuk kanan keluar kiri gitu. Oke. Jujur-jujuran aja. Tapi emang akan tuh emang agak jadi harus apa ya kayak bener fokus, nggak bisa di sama yang lainnya gitu. Jadi Iya, kalau oke. misalnya fokus di nari yang ini gitu aja, jadi terus kali-kali gitu. Harus berkali-kali diajarin ya. Dia harus ya, sesusah itu sih dulu tuh. Jadi kalau ngelihat yang sekarang tuh jadi kayak jauh ini ternyata ya. Luar biasa. Iya benar-benar. Iya sih sebenarnya. Tapi memang kuncinya satu sih sebenarnya kalau Ami tangkap ya, mentalnya harus kuat memang sebenarnya ya. Iya, mentalnya harus kuat ya. Gimana Hisaki?
Iya sih, itu mentalnya juga nomor 1 harus kuat. Mentalnya nomor 1 ya mungkin. Apalagi kan tipe yang seperti Kak Hisa kita diceritakan kalau ternyata dia kan masuk kanan keluar kiri ya. Iya. Ya dan pastinya dari kakak-kakak startup sendiri kayak pengen orang ini ya pastinya. Tapi kalau misalkan mental kita kuat ya pastinya pasti kalau misalkan mental kita kuat pasti bisa terselesaikan dan bisa Nah, terlalui terus juga dengan harus niat sih. harus niat. Ya, kamu niat nggak? Iya, niat lah sejauh ini gitu. Iya, luar biasa. Iya, teman-teman Staras juga ngelihat perkembangan dari Kak Hisaki juga ya. Dari Iya. awal kan ya Kak Cynthia ya. Dari awal yang mungkin haho-haho ya hingga akhirnya kalian bisa nari nih. Yes, luar biasa. Oke, tadi kan Ami ngelihat nih kostum dari pakaian-pakaian dipakai sama kakak-kakak Staras ini sepertinya kayak matching satu sama lain ya, dan juga ada tulisan, ada emblem dari Starasnya juga. Berarti ini kostumnya bikin sendiri atau gimana Kak? Ini kita cari referensi desain dari yang pasti dari Google, juga dari Pinterest juga. Terus ya udah kita samakan ini ya seleranya ya, terus cari tukang jahit gitu Kak. Ya kita komis kostum di luar, ya akhirnya jadilah seperti ini gitu. Oke, berarti ya maksudnya secara technically ya secara keseluruhan kalian mencarinya referensinya di Google, tapi tetap aja kan ngedesainnya ya dengan sesuai dengan tema Staras kalian ya kan. Maksudnya makanya kelihatan kayak lucu banget kostumnya satu sama lain sama dan ada emblemnya Staras juga ya. Wah, ini kostum kapan nih? Maksudnya kayak semacam kostum yang terbaru kalian atau kostum yang sudah lama kalian buat? Ini kostum baru sih Kak. Ini sebenarnya udah lama ya, cuma kita baru pakai pas di chapter 2 kemarin di Japan Project. Iya, bulan November kemarin. Jadi baru benar-benar baru di public gitu kostumnya. Oke, ini kostum yang dipakai untuk nampil di Japan Project Chapter 2 ya sebenarnya, tapi akhirnya dipublik lagi untuk kostumnya ini. Kan berarti kalian ada rencana untuk bikin kostum baru dong ke depannya? Ada kakak. Ada. Dan Yap. mungkin bisa di-spill seperti apa nanti kostumnya? Untuk spillnya nanti kakak-kakak mungkin ya yang udah nonton kita bisa nanti datang ya ke event dia di mana ada kita ya, bisa dicek di IG-nya kita. Kapan kita akan tampil boleh ya? Boleh dong, boleh. Jelas, boleh dong itu boleh. Jadi yang mau WTGN juga boleh banget karena kita nanti bakal spill kostum baru kitanya nanti itu di kapan ya Kak sih? Juni. Bulan Juni. Di bulan Juni. Jadi kakak-kakak chapter 3 ya. Jadi kalau kakak mau nonton kita juga boleh banget, nanti langsung follow aja di Instagramnya kita ya. Mungkin ada di bawah dikasih tulisan. Enggak bisa ya. Staras official. Di Star Star As Official ya kayaknya nanti bisa di follow aja. Di situ nanti juga bakal ada nih, kita ada spill member-member yang mungkin hari ini berhalangan hadir. Berhalangan hadir. Oke, untuk teman-teman yang penasaran dengan Staras bisa langsung cek di Instagramnya Staras sembari mengenal anggota Staras yang lagi tidak hadir di sini ya pastinya. Iya, betul. Ya, dan mereka sudah nge-spill nih di awal dari Tribuners. Mereka Juni bakal ngeluarin kostum baru sembari nampil di Japan Project Chapter 3 ya pastinya, Iya, di betul, Japan Kak. Project Chapter 3. Dari tadi kan ke teman-teman dari Staras ngomongin tentang Japan Project ya, pastinya ngomongin tentang Japan Project, kalian nampil di Japan Project, dan ternyata pas Ami maksudnya mencari tahu ternyata Staras ini adalah official talent dari event Jepangan ya pastinya, yang pastinya kalian bakal selalu nampil di event tersebut ya. Itu Betul. gimana kalian bisa sampai seperti itu? Maksudnya dengan segala perjuangan kalian ya pastinya, dengan latihan, dan akhirnya kalian ditawari untuk ikut sebuah jadi official talent, mungkin bisa diceritakan? Jadi pertama kali kita bisa jadi official talentnya itu kita ada di bertujuh Nampil ya, project itu. nampil lah di event situ. Dia ngebuka kayak Got Talentnya gitu, Oh wow, oke. bertujuh Got Talent. Mm-mm. Itu untuk nyari official talent yang bakalan selalu nampil di event mereka kayak gitu. Nah, waktu kita ikut di lomba itu kita menang. Wow, keren banget. Jadinya ya kayak sekarang gini kita bisa jadi official talentnya bertujuh. Oke, keren banget, dan pastinya dengan dedikasi kalian yang cukup tinggi ya. Ya maksudnya kayak
cukup jarang sebenarnya teman-teman ngelihat para penari khususnya di Jepangan sendiri yang memiliki kayak semacam ciri khas tersendiri, apalagi dengan kalian yang super niat banget bikin kostum dengan ciri khas dan tema kalian sendiri. Wah, itu luar biasa banget. Tapi Kak ada sedikit tambahan. Jadi Mm. pada saat ikut Got Talent itu kami bukan sebagai Star As ya. Kami bukan sebagai Star As. Iya. Dan kami akhirnya melakukan rebranding sebagai Star As gitu. Oke, jadi sebelumnya sebenarnya belum nama Star As ya, belum nama Star As, akhirnya nge-rebranding namanya jadi Star As karena semakin banyak orangnya ya. Makin banyak orangnya dan beda manajemen juga Iya, sekarang beda kan. manajemen gitu. juga. Wow, ternyata Star As sudah ada manajemennya nih teman-teman. Ternyata sehebat itu loh teman-teman di Star As, luar biasa. Dan di sini mungkin Ami boleh nanya secara individu deh mungkin. Mungkin dari pertanyaan kenapa sih kalian, untuk teman-teman yang waktu itu bukan pelopornya Star As lah, kenapa kalian join Star As gitu? Siapa nih yang join Star As ketika Star As-nya itu sudah ada gitu? Silakan. Aku sendiri join di Star As udah kebentuk ya, dan udah sempat lihat mereka tampil juga. Jadi termasuk aku dan Kak Mei di atas juga termasuk member baru yang baru gabung di Star As. Kalau alasan kenapa sih kok milih Star As buat gabung di situ, karena yang pertama mereka nih kalau aku lihat ya dari setiap panggung-panggung yang udah pernah aku lihat itu bener-bener niat banget, kayak ini kah saudara 48 grup di balik papan gitu kan. Wow, oke. Kayak dari kostum itu mereka tuh udah berkonsep gitu Kak. Termasuk kayak gini kan, ini kan udah konsep banget kan. Dan juga kita itu selama latihan ya, selama saya ikut itu mereka itu dance, kita ngambil gerakan tuh nggak cuma dari JKT gitu. Jadi kita cari referensi yang mana gerakannya tuh cocok buat kita semua pakai gitu. Oke, jadi benar-benar nggak plek pakai lagu, pakai gerakan dari JKT, tapi kalian agak apa ya namanya diubah lah sedikit dengan ciri khas kalian gitu. Betul. Oh wow, Gitu. luar Jadi biasa. nggak hanya melulu kita lihat di JKT, tapi kita juga ada ke apa ya itu? HNK. Oh ya BNK kayak gitu-gitu. BNK itu apa? Bangkok kan Bangkok masih, 48. Iya, betul. Oh, Thailand berarti. Iya, oh 48 tapi versi Thailand. Ternyata banyak juga ya. Iya banyak Kak. Ternyata banyak ya. Ini BPN 48. Iya, boleh juga ya. Star As ya. Oke, siapa lagi yang join? Kenapa join Star As Kak Mei? Boleh nge-retweet aja gak sih? Nge-retweet. Boleh. Boleh. Kenapa join Star As? Sebenarnya saya nggak ngikutin Star As kayak sering nonton gitu, cuman aku temenan sama Riasta. Aku sama Riasta pernah seproject dari dance group lain. Nah, kebetulan dance group itu udah mulai memudar, terus akunya nganggur. Oke. Akunya bosan, akunya nganggur gitu. Jadi aku sebenarnya jadi kayak pengen ngelanjutin hobiku, cuman aku bingung kemana. Karena aku lihat temenku ini, oh dia kayak ada project gitu, aku bisa nggak ya ikut? Terus kebetulan Star As lagi open member, jadi aku ikut. Oke, open member. Nah, ngomongin soal open member, ketika Star As open member itu dites dulu nggak? Sebelumnya. Waduh, Siapa yang mau jawab mungkin? Itu apa dites dulu ketika mau masuk Star As atau kalian semacam oh ya nggak apa-apa join aja gitu? Silakan Karyasta. Di tes dulu sih pastinya. Dites dulu pastinya. Kalau orang yang nggak bisa nari kayak mana? Kayak Hisaki misalkan. Dan waktu itu Sebenarnya tes itu juga untuk ngelihat kemampuannya sampai mana dari mana juga sih. oh, biar kalian Biar, tahu mau ngajarinnya dari mana tahu gitu. juga ngajarinnya dari mana, bisa mulai dari mana. Gitu. Bukan kayak semacam oh ini bagus narinya, udah terima Enggak, aja, enggak kayak gitu ya, enggak. enggak kayak gitu sebenarnya. Oh, kekira kayak gitu. Sekalian kalian melihat juga niatnya mereka sampai mana dan juga bisa diajarin juga sampai mana. Dan waktu itu Hisaki diajarinnya dari awal berarti. Waduh, dari awal banget berarti. Oke, terus kalau untuk Star As sendiri suka duka selama kalian perform di event atau suka duka ketika kalian latihan itu kayak gimana, mungkin bisa diceritain. Sukanya dulu deh, kita ceritain tentang yang enak, senang-senangnya dulu. Waktu kalian nampil, apa hal yang paling berkesan ketika kalian nampil? Kalau untuk dukanya itu karena penontonnya ya ramai. Kalau kita perform tuh banyak ngecan juga gitu, banyak yang nonton, itu senang banget. Kayak kita udah latihan gitu,
ngelihat penonton yang ramai tuh kita udah senang gitu. Iya bener ya. Apa sih biasanya kan kalau di JKT itu ada yang namanya fan cam gitu ya. Kalian juga ada fan camnya? Wih, pede Hisaki banget ada. ya. Hisakinya ngomong ada, ada, ada. Dan kalian ngeliatin nggak fan cam dari teman-teman yang nonton kalian? Ya biasanya kan ada fancam gitu di tag ke IG Star As, ya pasti kita satu-satu kita share lagi gitu kan, biar orang-orang makin tahu oh ini loh Star As gitu. Iya, dan pastinya excited banget ya ketika ngelihat fancamnya teman-teman ya. Wah, luar biasa, berarti Star As sudah banyak penggemarnya nih teman-teman. Pastinya sampai ada fancamnya dong. Dan itu waktu Star As nampil itu rame banget ya. Banget. Iya banget. Ya, pastinya banget. Itu gimana itu momen kalian ketika nampil di antara banyak orang yang neriakin nama kalian misalnya? Kalau dari aku pribadi karena aku suka suasana di atas panggung gitu, kayak wah gitu, kayak wah banget gitu. Iya pastinya kayak wah nggak gugup tuh biasanya kalau Api sih pasti kayak gitu, kalau gitu gugup. Biasanya kalau dari aku pribadi, kalau makin rame itu makin nggak gugup, jadi kayak makin apa ya namanya excited yang terbaik untuk yang udah nonton gitu kan. Oke, luar biasa. Pantesan Star As bisa sebagus ini ya. Mereka ternyata enjoy aja dengan performance. Nah, dukanya siapa yang mau menjawab dukanya? Dukanya biasanya yang ngejawab dukanya ini yang suka ngeluh ya. Hisaki. Hisaki boleh. Nggak mau dia, nggak skip dulu katanya. Apa ini duka yang di mana nih? Iya, kayak semacam selama kalian perform atau latihan mungkin ada ya momen sedihnya kah atau momen beratnya lah. Setiap latihan kita berat sih Kak. Berat banget sih, apalagi Langsung kalau udah buka-buka. deket-deket event kan ya, itu kadang belum ngejar target gitu latihannya gitu, terus udah capek, udah ada yang sampai pingsan gitu Oh, kayak iya Sampai kayak gitu. pingsan, sampai ada yang iya. sampai Iya, pingsan. beliau ini pingsan nggak di toko orang. Serius? Iya, terus itu kayak hampir nggak perform juga ujung-ujungnya kan. Tapi ya akhirnya dia ngotot mau perform, ya udah kita kasih perform. Ya gitu kayak capek sih, lebih ke capek aja sih Kak. Belum ada duka yang banget gimana gitu loh Kak, cuma lebih ke capek, kayak pressure sih lebih itu sih. Belum ada duka yang banget tapi pingsan. Itu lebih ke fisik aja sih Iya, Kak, lebih ke sebenarnya fisik ya. kecapean. Iya benar-benar. Oke, berarti kita balik ke Kak Kandra nih. Kenapa bisa pingsan Kak? Kok pingsan? Jadi soal fisik itu aku agak lemah dibanding yang lain gitu. Aku hitungannya penyakitan. Waduh. Dan waktu kita mau nampil itu kebetulan kalau cewek itu kan ada hari-hari tertentu kita Momennya lagi down banget ya. lagi down banget. Nah, sebelum kita nampil itu, sehari sebelum kita nampil, kita latihan sampai jam 12-an ya. Sampai jam 12-an malam, dan itu hitungannya jadi kurang istirahat banget kan. Dan 2 hari berturut-turut kita latihan sampai jam 12-an malam gitu. Oh Jadi wow. pas paginya sebelum kita mau nampil, aku ngerasa ada yang perlu aku beli gitu, buat supaya penampilan kita pas nampil nanti tuh lebih siap gitu loh. Cuma ternyata fisikku nggak kuat. Jadi udah ngambil barang-barang kan, tinggal ke kasir nih, udah betul-betul ada satu orang aja di depan kasir nih, aku di belakangnya. Di situ udah ngerasa kan kayak aku nih kan sering banget pingsan, jadi kayak udah tahu wah badanku ini nggak enak nih. Ini kalau ibunya udah selesai aku pingsan ini. Oke. Dan beneran pingsan. Betulan pingsan. Oh wow. Dan reaksi teman-teman kayak gimana ketika ngeliat? Ada temannya nggak waktu itu? Aku sendirian. Wow. Sendirian. Jadi kayak aduh, itu kan niatnya habis belanja mau langsung ke rumahnya Cynthia buat siap-siap kan. Jadinya nggak jadi nampil akhirnya. Nampil tetap. Soalnya ciuman akhirnya. Iya dong. Iya dong. Alhamdulillah ya. Kan sayang banget ya udah latihan mati-matian sampai pingsan terus nggak jadi. Oke, itu waktu pingsan itu siapa yang nolongin? Kawan toko. Oke, karyawan toko yang nolongin dan ngubungin siapa gitu. Mungkin teman-teman Star As waktu itu ada yang kayak, "Weh, Prita pingsan" gitu. Waktu itu habis siuman langsung
aku hubungin Cynthia, bilang aku kayaknya nggak jadi ke rumahmu deh, aku pingsan. Tapi bisa ngechat ya. Aku pingsan. Pingsannya yang bentar aja, Oh. kayak ya gitulah, Oh, kayak oke. ceplak gitu, terus Ceplak. udah lama bangun gitu. Ceplak. Pingsannya ceplak. Ceplak. Oh, blackout bentar ya, blackout bentar. Habis itu badan kan tremor semua, jadi jelas nggak bisa bawa motor buat pulang kan. Jadi aku telepon salah satu temanku buat jemput, dan alhamdulillah ada yang angkat gitu kan, diantar pulang. Tidurlah sebentar sebelum siap-siap. Oke, cukup berat ya, luar biasa, sampai pingsan depan toko. itu apa respon kakak-kakak Staras gimana ketika mengetahui Kak Kandra pingsan pada saat itu? Atau kalian langsung kayak udahlah si Kandra nggak usah nampil aja, kasihan gitu tuh, atau gimana? Iya benar sih, aku tuh kayak pas lihat chatnya aku langsung waduh ini gimana gitu kan, udah tinggal entar malam gitu kan performnya. Terus akhirnya aku telepon dia, aku bilang kamu gak usah perform aja Gin daripada tambah parah gitu kan. Kan pingsan di atas panggung nggak lucu kan. Mungkin dia pingsan kita nolongin pas tengah-tengah perform gitu kan, Kak. Kayak aduh aku udah kayak ya udah Gin gak usah gitu. Ternyata dia ngotot, tanggung sendiri ya kalau ada apa-apa ya aku gitu. Iya pokoknya kamu mau perform, dia bilang kayak gitu. Ya udah terserah, tapi ya udah aku kayak ya udahlah. Ya mau gimana gitu kan. Iya benar-benar. Maaf ya. Maaf ya. Iya, tapi tetap ya akhirnya performnya lancar, berjalan lancar. Dan Iya. Kandra tidak pingsan di Dia tengah nggak pingsan, nggak pingsan sih Kak. Cuma ya ada sedikit kendala sih kemarin di sana sebenarnya. Oh iya, kenapa? Ada hal lain selain dia gitu. Iya. Iya bukan beliau. Bukan aku masalahnya, Iya. walaupun aku pingsan Iya. katanya. Iya tetap pasti setiap performance itu, setiap panggung yang kita perform di situ pasti adalah teknis atau apapun gitu. Cuma kita berusaha meminimalisir itu gimana caranya biar nggak terlalu parah gitu. Kak. Benar-benar. Being profesional ya Iya. pastinya tidak mau menunjukkan kekurangan. Iya, maunya Pastinya, gitu sih. iya, luar biasa banget Kak Kandra yang menahan diri, pastinya lagi down banget itu. Ngomong-ngomong kan sampai pingsan nih, memang Staras itu berapa kali sih latihan? Sampai wow. Sebenarnya kita nggak ada jadwal yang tetap gitu loh Kak. Kita kayak setiap minggu tuh pasti kira-kira minggu depan kapan ya bisa latihan gitu. Kita menyesuaikan jadwal member gitu biasanya. Cuma palingan ya 2 kali seminggu. Tapi karena kemarin betul-betul kita nggak ngejar Kak. Kita nggak ngejar sama sekali, kita kalau bisa ya 3 kali lah seminggu gitu. Terus pas H-1, H-2 itu kita udah latihan di lokasi sampai jam 12 sampai jam 1 malam gitu. Wow. Dan kebetulan ya itu sih dia lagi dapet kan kemarin. Jadi ya fisiknya lagi nggak bagus. Lagi nggak bagus banget ya. Pingsan. Pingsan. Oke. Tapi dari Staras sendiri nih, maksudnya kayak semacam ada nggak sih grup lain atau misalkan talent lain yang sama seperti Staras, dan tanggapan kalian soal hal itu kayak gimana? Siapa yang mau menjawab? Boleh deh aku yang jawab. Oke. Kalau di Balikpapan belum nemu sih Kak. Maksudnya aku pribadi belum ada yang lihat ya. Cuma kalau di sekitaran Kalimantan Timur, Samarinda gitu itu ada. Kita seneng sih Kak sebenarnya, kayak semakin banyak yang project dance cover kayak gini kan, semakin gede peluangnya buat mungkin ada event atau IO yang mau mengadakan event idol gitu khusus gitu ya nggak sih, kayak seru iya, kan kayak bener-bener. gitu. Iya, atau lomba dance cover idol gitu kan lucu ya. Terus itu mungkin ada event yang mau pakai konsep baru, membernya bisa on mic gitu kan sambil nyanyi, ya nggak sih guys? Ya, sambil nyanyi sambil ngedance itu gimana ceritanya? Egois nggak sih kayak gini? Enggak sih sebenarnya, enggak. Iya kan, maksudnya idol tuh biasanya nyanyi sambil dance kan. Kita mau coba hal seperti itu, cuma mungkin event-event di Balikpapan itu belum ada yang bisa gitu, dari teknisnya belum sampai gitu loh Kak. Oke, Iya. tadi teksnya belum sampai. Tapi kalian tidak merasa tersaingi nggak soal grup-grup dance yang lain? Enggak sih, kalau bisa collab nggak sih kita? Wis. Iya, lebih rame gitu kan. Iya, lebih rame ya. 48 beneran gitu. Bener lagi 48 Iya. beneran ya. Kapan-kapan ya guys. Iya, kapan-kapan boleh nih yang mau perform ya kan. Waduh, luar biasa. Nah, lagu apa nih yang paling sulit banget kalian perform? Yang pelatihan itu sampai kayak pokoknya mau nyerah aja tapi tetap kalian lakukan. Ini mau dijawab satu-satu atau? Boleh mungkin dari Kak Cynthia dulu. Kalau aku sih semuanya ada tingkat kesulitan masing-masing ya. Tapi yang paling sulit itu ponytail atau shushu. Itu susah banget karena banyak blockingan, banyak lainnya. Tiap lain tuh beda gerakan Kak. Dan kebetulan aku yang ngajarin kan, jadi aku stres gitu loh. Kebetulan aku yang ngajarin jadi aku Terus aku harus ngajarin yang itu.
Hisaki. Iya, karena Lagi. dia Hisaki lagi. iya, karena aku kayak kita tuh pengen dia di depan kan. Ayo kita harus jadikan Hisaki di depan gitu. Dia nggak ngejar nih Kak. Waduh, aduh kayak apa ini? Akhirnya ngejar juga, tapi ya itu stres ya gitu deh. Makanya yang paling pressure itu si ponytail sih Kak sejauh Oke. ini. Stresnya nggak karu-karuan ya gara-gara Hisaki. Kalau Kak Michi gimana? Kalau aku yang susah itu juga ponytail sih, karena kita lama ya belajarnya sebulanan lebih, Oh, wow, sebulan lebih. lebih itu buat ngejar ponytail. Karena kita juga kemarin tuh banyak orangnya jadi blockingan terus beda-beda. Jadi itu yang bikin lama sih. Jadi ya capek juga lagunya lumayan lama juga durasinya. Lumayan lama juga durasinya ya. Ya, itu. Gara-gara Hisaki juga. Enggak sih, karena yang ngajarin sih dia. Jadi saya santai aja. Saya santai aja. Kalau Kak Kandra gimana? Kalau aku paling susah Sugi sih, Sugino Season. Sugino Season kenapa? Soalnya nggak tahu ya, kayak kita ini kan kalau ngedance itu semuanya ritmenya harus sama apa segala macam, sedangkan di Sugino Season ini berhubung gerakannya gak besar gitu, dia banyak yang gerakan yang lebar gitu. Itu kan kalau misalkan beda-beda pasti kelihatan jelek gitu. Nah kita itu masih agak susah buat ngimbangin satu sama lain dalam hal power dan lain-lain. Jadi menurutku Sugino Season itu susah, paling susah. Oh, oke. Berarti bukan karena Hisaki kan? Bukan. Bukan. Bukan sih. Bukan. Bukan. Kebetulan Sugino Season itu aku paling banyak salah pas nampil. Oh, oke. Sadar diri. Oke, kalau Kak Mona. Kalau aku yang paling susah itu nanti ada lagu baru kita, ditunggu aja kapan kita mau covernya. Oh, iya, itu yang paling susah ya. Iya, jadi rahasia, nanti ditunggu aja. Oke, Kak Riasa. Ponytail sih. Ponytail juga. Karena Hisaki juga jangan-jangan. Mungkin. Oh, mungkin. Tapi sebenarnya lebih ke kurang ngejar karena biasanya aku pulang duluan, jadi mereka sudah lanjut sampai depan gitu. Aku belum, biasanya ketinggalannya gitu. Oh, karena aku ngejarnya ya. malam. Iya, karena enggak boleh pulang malam Iya. ya. Kayaknya ya itu salah satu kendalanya. Mungkin Mei dulu, jangan Hisaki dulu, nanti aja itu. Oke. Maaf ya Bir. Ya, boleh. Gitu. Kalau aku lagu yang susah buat aku inget itu Ponytail to Susu juga sih. Si Saki juga ya, jangan-jangan ya. Mau disalahkan juga nggak? Kalau aku secara pribadi bukan karena gerakannya sih, tapi lebih ke blockingnya. Jadi kadang ada yang pulang cepat, pulang duluan, jadi member kurang, atau ada yang lagi nggak bisa datang. Aku tuh kalau mau mengingat blocking harus ngeliat teman sekitarku. Jadi kayak ini nggak ada, jadi aku bingung larinya kemana. Aku kemana? Ini nggak masuk. Terus tahu-tahu dia masuk kan? Aku sebelahmu nggak sih? Jadi blockingnya hilang-hilang. Oh, blockingnya agak ribet ya. Iya. Iya, dan pas-pasan juga senternya Hisaki ya. Iya. Jadi agak memusingkan. Dia nggak jelas. Oke, dan lanjut Hisaki, mana nih yang susah? Pasti Ponytail. Kayaknya lagu baru sih Oh, yang OTW ini. Iya. lagu baru. Dia tidak mau mengakui kesalahannya berarti yang Ponytail. Ya berarti. Kalau dia mah semua susah ya. Tapi menurut aku yang emang agak susah ya yang baru ini. Yang mau baru ini ya. Iya. Yang repot. Coming tuh. soon. Oh, it's coming soon ya. Tapi tanggapanmu soal Ponytail? So tanggapanmu soal Ponytail? Ya memang aku nggak bisa aja. Ngomong ya. Ya biasa aja sih. No, Iya. oke. Habis ini dimarahin ya. Aduh, salah nih jawab. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan terakhir, Ami mau nanya pertanyaan yang cukup krusial lah. Kalian kalau misalkan berkelahi kayak gimana cara memanage-nya? Apalagi kalian kan sama cewek ya, yang pastinya bakal kelahi terus. Ini gimana kalian memanage-nya? Apalagi banyak orang. Biasanya kita dengarkan dulu masalahnya dari kedua orang ini, misalnya yang bermasalah 2 orang. Kita dengarkan dulu, kita temuin, kayak kita mediasi gitu lah, gimana. Mengingatkan aja sih. Saling mengingatkan aja lah ya. Soalnya bagaimana. kalau misalnya kayak terus yang lainnya juga taruhnya di grup ya, jadi kayak bisa bikin retak di grupnya gitu kan. Jadi yang penting tuh komunikasi sih. Oke, jadi kalian kalau misalkan ada masalah kalian mediasi dulu Ya, sebelumnya. kita obrolin dulu. Yang bermasalah siapa, diajakin ngobrol private gitu tanpa ngebawa grup. Private.
Private apa? Oh begitu, bagaimana cara kalian menghandle beberapa member yang bermasalah atau misalkan lagi konflik ya, kita tidak ya, maksudnya sama cewek-cewek pasti ada momen konflik ya, apalagi kan satu yang ini maunya kayak gini, satu maunya kayak gini, apalagi sampai 11 orang lebih. Ada niat buat member baru nggak nanti dalam waktu dekat? Dekat sepertinya tidak dulu karena kita member baru ya. Belum kita yang belum ada. Oke, belum. Ditunggu aja ya. Ya, ya disepil. Ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Ami nih, harapan kalian ke depannya untuk Star As itu seperti apa, atau mungkin kalian punya apa ya, spill lah kalian kalau event nanti mau nampil yang waktu dekat inilah, kalian mau nampil di mana? Kalau boleh di-spill. Event dulu kali ya. Iya, Kalau event kan udah di-spill ya, kemarin ada Japro, Japan Project, Road to Japan Project, Road to chapter Japan Project. 3 ya. Itu kapan? Itu bulan Maret, Oh, tapi wow. tanggal belum di-spill sama adminnya. Mohon maaf Kak, spill dulu dong Kak. Kayaknya. Iya, spill dulu. Kita juga deg-degan nih kayak kapan Latihan sih nih. gitu ya. Jadi kita mau perform di situ, mungkin ada beberapa project ya Kak, bukan cuma full team tapi juga ada unit. Dan unitnya, aduh aku merinding. Loh, kok merinding? Loh, kok merinding Kak? Iya, jadi ada unit salah satu unit yang mungkin ini kayaknya belum pernah dibawakan deh sama dance cover manapun, semoga aja. Wih, luar biasa. Ya semoga kita bisa membawakan dengan baik ya. Iya, Gitu. oke. Berarti kalian ada project yang beda dari dance cover yang biasa kalian lakukan di event Road to Japan Project nanti? Iya betul. Oh, Agak ekstrim dikit. agak ekstrim dikit nggak ngaruh. Iya, ada kayangnya gitu. Ada kayangnya. Hisaki lagi yang kayang. Iya dong. Iya lagi. Iya lagi. Betul lagi. Iya lagi, betul lagi. Hisaki yang Kok betul terus ya ini gimana nih? betul terus lagi. Aduh, luar biasa. Oke, berarti nanti Maret ya, teman-teman ya. Iya, Maret, Maret betul. nanti bakal ada Road to Japan Project dan kalian bakal Iya. menampilkan sesuatu yang pastinya beda. Tapi kalau diizinin sama ini Japronya kita belum izin juga sih itu. Boleh nggak sih Kak bawain lagu itu ntar ya? Oh, belum izin. Boleh nggak bawain lagu itu? Ya belum izin. Boleh dong. lah ya. Please. Udah latihan. Oke, berarti kita tunggu aja nanti di bulan Maret ya performance kalian dengan kostum baru. Oh belum. Oh, belum dengan Belum. kostum baru, dengan kostum yang tapi bukan yang ini. Bukan yang ini. Bukan yang ini. Oh, Iya. berarti ada kostum lainnya. Wah, banyak sekali kalian kostumnya. Luar biasa. Seadanya lah. Seadanya lah. Oke, teman-teman, kakak-kakak Star As, terima kasih sudah mau hadir di sini. Dan Terima juga kasih. sudah memberikan waktunya juga untuk memperkenalkan kakak Star As juga ke teman-teman pastinya sekalian, dan juga kisah-kisah yang cukup inspiratif juga ya bagi teman-teman untuk walaupun kalian banyak dan berbeda pendapat tapi tetap bisa memberikan performa yang lebih baik lagi. Nah, Ami mau ngasih waktu untuk kakak-kakak Star As untuk mempromosikan Star As, misalkan kayak siapa yang mau nonton Star As atau promosi IG-nya atau gimana, mungkin boleh silakan. Siapa yang mau promosikan? Langsung dikasih ke Mona. Kak Mona, silakan Kak Mona. Oke. Oke, buat teman-teman semua yang kalian mau, oke, maaf kameranya. Boleh. Oke, buat teman-teman semua yang ada di balik papan maupun di luar balik papan ya, bisa banget ya untuk follow akun Instagramnya Star As di staras titik apa tadi ya? Underscore official. Atau enggak nanti kakak bisa cari aja Star As, langsung aja di follow karena di situ nanti kita bakal update ya kapan kita bakal datang di event. Bahkan kita juga mungkin bakal datang ke Samarinda dan juga kita bakal spill setlist apa dan member baru kita, serta juga nanti bakal ada kita spill kostum-kostum terbarunya kita. Jadi bisa di follow aja langsung dan tunggu kapan kita bakal tampil. Oke, terima kasih kakak-kakak Star As, luar biasa, dan terima kasih juga sudah hadir. Ditunggu nanti performance selanjutnya ya, pastinya ya. Ami bakal nonton performance dari Star As dan ngelihat antusiasnya teman-teman yang nonton Star As itu seperti apa. Terima kasih kakak-kakak Star As, terima kasih, luar biasa. Oke, Tribuners, di sini kita sudah ngobrol banyak dengan kakak-kakak Star As yang super imut banget, tapi juga ternyata penuh dengan tekanan ya. Jadi dibalik keimutan dan juga performance mereka yang luar biasa manis, cerah dan ya bersinar, ternyata di belakangnya luar biasa gelap. sampai ada
sampai ada yang pingsan. Tapi ini menunjukkan betapa profesionalnya dari teman-teman Star Us juga, pastinya bagaimana mereka ngehandle sebuah tekanan ketika mau nampil, dan juga bagaimana mereka ngehandle konflik dari setiap member, yang pastinya perlu banget dicontoh untuk teman-teman di luar sana yang pengen bikin grup juga, yang pastinya juga pengen terjun di dunia seperti Star Us. Bisa nih langsung tanya-tanya sama kakak Star Us ya, dan langsung nonton performance aja. Oke, lagian kita akan sekian dulu untuk Obsesif kali ini, dan kita akan ketemu di Obsesif selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.